Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin opak, dimakannya anget-anget. Jawab salamnya kurang kompak plus kurang semangat. Yuk kita ulang sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna muhammadan afdhalur rasul wa akmalul imam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, wabil khusus para bapak dewan juri yang terhormat, para alimin ulama, para guru, para asatidz, wabil khusus para aparatur pemerintah, para dari dinas pariwisata dan kebudayaan yang Al-Fakir mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah Al-Fakir kepada beliau sekalian. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmatnya yang kita nikmati, yang terkadang kita lupa untuk bersyukur. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad, Rasul pilihan yang setia membimbing umatnya hingga hari kemudian. Syahdan dalam hikayat diceritakan pada zaman dahulu ada saudagar kaya yang hidup di tanah Slengseng. Dia punya nama Mandor Hasan. Ini orang kaya. Orang kaya. Saking kayanya cuma sakit gigi berobat ke Amerika. Luka-luka dikit Singapura. Nggak levelan dokter Indonesia. Saking kayanya. Ini Mandor kayanya kelewatan. Nggak bisa mundur lagi, udah kelewatan. Tapi sayang seribu sayang, di balik kekayaan yang ia miliki, di balik berbagai macam nikmat yang ia punya, dia punya 3 anak yang mungkin tidak mewarisi sifat kebaikan dari beliau. 3 anak ini bisa dikatakan sampah masyarakat. Raman, Rimin, sama Remon. Si Raman pemabuk, kerjaannya nyekek botol, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Temennya topi miring, Jack Daniel, whisky, kenal semua. Tuh, kerjaannya nyekek botol, nggak kenal waktu, botol dicekek apalagi orang. Saban hari kalau nggak nyungsep kepentok, namanya orang mabok, beler aja udah. Nih, si Raman. Si Rimin lain cerita. Si Rimin kerjaannya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, malam, banting kartu, beras, Jack, berkakbo, judi. Wah, kadang judi bola juga. Nah, pur setengah tuh. Nih kerjaannya judi. Wah, orang kalau udah kecanduan judi, kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Bahaya buat kita. Jangan. Kerjaannya judi mulu. Si Raymond lain cerita, namanya rada keren karena memang preman. Wah, badan tinggi besar, mata melotot, dadanya bidang kayak kulkas 2 pintu, kumis melintang. Tuh, ini Raymond preman. Bisa dikatakan semua orang di pasar siapa yang gak kenal dia? Wow, Raymond punya nama. Tuh. Satu ketika kabar miring sampai ke telinga bapaknya, yaitu Juragan Hasan. Karena memang nih 3 anak kerjaannya ngerongrong, ngabisin harta orang tuanya. Sampai dikatakan dalam hikayat, ibunya meninggal karena nggak kuat ngurusin. Tiap hari dirongrong aja. Tuh. Yang satu yang preman ngebentak mulu. Kalau yang mabuk, kalau tiap ditanya, oke coy, yang mabuk asik aja ya kan. Tuh, nggak ada yang beres. Sampai kabar buruk datang ke telinga bapaknya. Kenapa? Katanya bapaknya disumpahin mati sama anaknya. Ini ketiga anak janjian gimana caranya biar bapaknya mati dapat warisan. Tuh.
Sampai suatu ketika bapaknya mikir, gimana biar saya dapat hidayah buat anak saya, bagaimana saya nyampeinnya biar dia pada sadar. Tuh, sampai dia punya ide begini, dikumpulin semua anaknya. Raman, Rimin, Remon, lu datang ke rumah. Oh, yang lagi banting kartu ditinggal kartunya. Bapaknya manggil, ada kabar apa nih? Oh. Yang Remon lagi di pasar, ditinggal kerjaannya. Tadinya mau nagih iuran, kagak jadi. Berangkat. Yang bener, oke Joy. Jalan-jalan dulu, aduh kebentok. Jalan-jalan dulu, cebur. Nah, orang mabok. Sampai akhir ketika di rumahnya, sampai buka pintu, lunas. Orang kaya nggak kenal kredit, nggak lunas. Orang kaya kalau jalan cash. Tuh orang kaya, kan? Tuh pas udah masuk rumah, assalamualaikum. Ini orang beler karena dipanggil bapaknya jadi tahu assalamualaikum. Iya, ada kabar gembira katanya. Udah cium tangan sama bapaknya bilang begini, dari kemarin gua hawanya udah kagak enak aja, mungkin gua nggak lama lagi gua mau pesen buat lu bertiga, jangan pada ribut ngerebutin warisannya, ntar gua bagi cuma satu. Yang pertama gua pesen nih tanah yang samping jangan dijual ya, tanah baba ya Pak yang luas itu jangan dijual, tanah baba, tanah orang kalau ditangkep. Nah, ada lagi Pak, ada nih satu rada berat nih, gue serius. Oke coy, kata yang mabok, yang beler lagi sakau. Lagi sakau dia, kehabisan barang. Apaan Pak? Gua minta pepesan antabur. Yang preman kaget. Apa lu kata? Maaf Pak, maaf. Kaget Pak, kata yang preman gitu. Pepesan antabur, apaan tuh Pak? Ancuran tai burung. Gimana cara nyarinya? Yang masih anget lu tadain. Tolong lu bikinin gue pepesan antabur. Baba yang bener aja, kata yang preman. Oke coy, kata yang mabok, ditepok palingnya sama yang preman. Oke aja, nyarinya bingung. Oke coy, pokoknya oke aja. Orang mabok bebas. Sampai suatu ketika dia bertiga nyari datuh pepesan antabur, ditungguin burung yang lagi berak. Dia lagi nunggu ceprot, aduh di pala lagi. Sampai dibikin, dimasak, jadi dibawa nih datang ke rumah bapaknya. Lunas, begitu. Assalamualaikum. Mana bebesan antabur? Kata bapaknya. Habis jawab waalaikumsalam, ditanya langsung, mana bebesan? Nih Pak, ada. Aduh, Bapak udah meriang ya? Kata yang sakau, Bapak dikit lagi mati tadi. Beli barang, sabu baru turun. Ya, tuh, udah ditungguin bapaknya mati. Sampai dibawain pepesan antabur, bapaknya bilang begini, anak gue, kan gue lagi sakit nih, gue pengen lu dulu cobain gimana rasanya. Waduh, kata yang preman, kok saya dulu? Kan Bapak yang minta. Lu bertiga cobain duluan, kata yang mabuk. Oke coy, ditabuk lagi Mang Preman. Oke aja, nyobain teh burung. Oke. Ya udah oke coy, yang saka udah bingung dah gimana. Akhirnya dicobain satu-satu dari yang preman. Wah, apaan nih? Yang mabuk, iya. Tanpa mabuknya apa nih Pak? Rada cepet-cepet. Cobain lagi sama yang sakau, makin menggigil yang sakau. Ditanya bapaknya, Tong, gimana rasanya? Enak? Ya namanya teh burung pakai ditanya. Tuh kata yang preman, ya kagak enak lah Pak. Ya sekarang begini aja, kalau lu yang sehat bilang kagak enak, gimana gue yang sakit? Lah terus Bapak kagak jadi makan? Kagak. Wah, Bapak ngerjain kita. Begini Tong, sebenarnya gue bukan ngerjain, lu duduk diam bertiga, duduk yang rapi, bersila begitu. Nah, lu duduk diam, gue jelasin. Gue sebenarnya pengen lu pada jadi orang benar. Kalau kita nggak bisa jadi lampu yang menerangi tempat yang luas, minimal jadi lilin yang menerangi tempat sekitar. Kalau kita nggak bisa manfaat bagi orang banyak, minimal manfaat bagi keluarga. Tuh pesannya. Jangan jadi sampah masyarakat, jadi orang yang manfaat. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Lu jangan ngabisin harta baba lu.
pemuda yang hebat kata Nabi, bukan pemuda yang mengatakan ini yang bapak saya punya, ini yang bapak saya miliki, tapi pemuda yang hebat yang berani mengatakan ini hasil yang saya punya, ini yang saya miliki, yang ini semua diberikan oleh Allah melalui usaha, ikhtiar dan doa yang saya lakukan. Tuh, tetap bersyukur kepada Allah. Ingat, nggak ada yang bisa dengan sendiri, campur tangan Allah. Kata bapaknya setelah nasehatin, gue pengen lu sadar, jangan ngabisin harta gue mulu, karena nggak selamanya harta milik kita, sewaktu-waktu Allah ambil. Anaknya pada nangis, anaknya pada sadar, ya Allah Baba, kita minta maaf dah kalau emang selama ini nggak pernah berbakti, kalau emang selama ini cuma ngabisin duit Baba, selama ini ngandelin Baba cuma buat duitnya doang, kita minta maaf dah Bang. Ya, kata yang bener, tapi warisan jadikan ditabung. Orang kagak jadi mati warisan. Ini udah serius, lu masih mabok aja. Yaudah Bang, minta maaf. Oke coy, maaf ya. Oh, mabok. Udah, intinya sekarang lu pada tobat, lu minta maaf, lu pada sholat, lu pada sembahyang semuanya ya, lu pada belajar ngaji, jangan ngerongrong sama orang tua. Manfaatin selama kita masih punya yang 5, sehat, waktu yang luang, kita masih punya rizki, semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita manfaatin buat hal-hal yang baik ya. Tuh kata babanya ya. Jadi pesan dari Hikayat tadi cuma begitu. Maaf saya nggak bisa lama-lama ya Allah, tolongin saya paling bontot nih, yang lain pada di rumah saya anak kecil sendiri nih ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Al-Halim yakfi bil isyarah wal laim la yakfi walau bil hijarah. Saya pesan buat semua anak-anak yang ada di sini, lampu redup di malam Jumat belajar silat lagi diuji. Kalau hidup mau selamat jangan tinggalin sholat ame ngaji ya lah. Orang tua umpamai keramat kalau ngomong jangan nyakitin hati. Kalau hidup mau selamat sama orang tua kudu berbakti. Singkat kata singkat cerita, buah tomat boket tamat. Sampai berjumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.